Halo. Kami dari PDB 14 Biodas, kelompok 8 berada di Mangrove. Teka-teki dunia, untuk apa aku diciptakan sebenarnya? Mengapa alam kepalaku selalu terasa berputar? Kokoku terlihat, tapi sejatinya buyarku saat terlempar. Padat kelihatan, namun jika kau dekatiku banyak bercelah. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8, Biodas 14. Pada tugas semester kali ini, kami mengunjungi salah satu ekowisata hutan mangrove yang ada di Surabaya. Hutan mangrove ini tepatnya berada di Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Bisa kita ketahui bahwa lokasi wisata ini dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Surabaya dengan menjadikannya sebagai wisata rekreasi sekaligus edukasi. Di area dengan luas kurang lebih 200 hektar ini ditanami berbagai tanaman bakau dan dibagi menjadi dua kawasan utama, yakni lintasan jogging atau jogging track dan hutan mangrove. Wisata ini memiliki daya tarik dari keaslian alamnya, karena dengan membayar sebesar Rp5.000 saja untuk parkir, bisa bermain di area jogging track, atau menyewa perahu sebesar Rp25.000 per orang untuk menuju hutan bakaunya. Pada awalnya, kawasan konservasi alam ini dibuat untuk mencegah abrasi di wilayah timur kota Surabaya. Pengelolaan yang baik membuat pemerintah kota Surabaya membuka lokasi ini untuk umum. Karena pemandangan yang disuguhkan hutan mangrove ini sangat menarik, membuat warga Surabaya dan sekitarnya cukup antusias mengunjungi mangrove Surabaya. Menurut wawancara yang dilakukan tim kami kepada salah satu pengelola, sebelum pandemi, jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 1.000 orang saat weekend. Namun, karena pandemi, maka jumlah wisatawan berkurang menjadi 500 sampai 600 orang di akhir pekan. Banyaknya pengunjung ini menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dari segi positifnya, hal ini sangat baik untuk menyokong keuangan dari pemerintah. Namun, jika dilihat dari sisi lainnya, karena banyak pengunjung yang lalai akan kewajibannya, mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan yang awalnya mungkin memang terlihat sedikit ditemukan daerah ini. Namun karena lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan pengunjung dan akhirnya menumpuk juga. Selain itu, ada banyak pula sampah di area pesisir yang terperangkap di akar-akar tumbuhan bakau. Sampah ini berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai dan hanyut dengan arus menuju pesisir. Sampah yang mengundung ini tentunya bukan suatu persoalan biasa yang bisa diabaikan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sampah terdiri dari beberapa bahan seperti kaca, logam, bahan organik, dan juga dapat mengandung bahan berbahaya. Selain itu, banyak pula sampah plastik yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun dan jika ditimbun dalam tanah, maka akan mencemari tanah. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman bakau pun akan terganggu. Selanjutnya, dapat mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Karena sampah plastik terkadang disalahartikan sebagai makanan oleh satwa liar yang ada di hutan mangrove seperti burung dan ikan, di mana sampah ini tidak bisa dicerna oleh pencernaan dari hewan. Dalam jangka panjang, hal menyedihkan ini akan mempengaruhi kebiasaan makan hewan, hingga akhirnya dapat membunuh mereka dan mengurangi keanekaragaman. Permasalahan sampah tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya pihak pengelola juga sudah berupaya membersihkan area hutan mangrove secara berkala, namun masih tetap tak teratasi. Untuk itu, ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh tim kami yang bisa diterapkan dan diteliti lebih lanjut agar bisa mengatasi permasalahan yang ada.
Yang pertama, secara manual bisa menciptakan alat penyaring yang dipasang untuk menghindari sampah rumah tangga yang hanyut dan akhirnya terperangkap di hutan mangrove. Solusi ini mungkin terdengar kurang efektif, mengingat banyaknya sampah yang hanyut dari sungai. Namun jika dikembangkan dengan baik, bisa menjadi salah satu alternatif solusi agar sampah tidak masuk ke dalam kawasan hutan mangrove. Yang kedua adalah dengan biodegradasi. Biodegradasi sendiri dapat mengubah suatu gugus rantai utama yang terdapat pada gugus karbonil untuk didegradasi secara abiotik, yaitu fotodegradasi, yang menyebabkan terjadinya oksidasi karbon pada rantai polimer polietilen. Menurut Des dan Kumar tahun 2013. Salah satu makhluk hidup yang cocok untuk digunakan dalam biodegradasi yaitu larva Galeria melonella atau waxworm. Hal ini dilakukan dengan membuang lilin sarang lebah di sekitar hutan mangrove sebagai hasil pancingan untuk larva Galeria melonella, karena diketahui bahwa larva tersebut merupakan hama pada sarang lebah yang menguraikan senyawa polietilen menjadi suatu senyawa alkohol dengan enzimnya atau ethylene glycol. Tentara biologi maupun alat bantuan tidak selamanya bisa diandalkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada. Karena solusi terbaik adalah dengan membenahi akar masalahnya, yaitu manusia sendiri. Mari membiasakan perilaku membuang dan mengelola sampah dengan baik sesuai dengan aturannya, untuk menghindari, mencegah, dan sekaligus mengatasi permasalahan yang ada.